Shalom rekan muda yang dikasih Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Albert Markus Puntadewo di acara Youth for Christ pada hari ini. Sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap anugerah juga berkat yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat menikmati nafas hidup yang baru pada saat ini. Tuntun kami ya Tuhan, ketika saat ini kami akan membaca juga merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami dengan hikmat, sehingga kami bukan hanya dapat melakukan firman-Mu, tapi juga dapat memeliharanya dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah memuliakan Allah. Dan firman Tuhan diambil dari Mazmur 24 ayat 6 demikian. Inilah rombongan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Nah, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, mungkin kita pernah dengar perkataan semacam ini dari teman kita, mungkin dari orang yang ada di sekitar kita. Ada yang bilang bahwa, wah, kita kan sudah dapat keselamatan dari Tuhan, berarti boleh dong melakukan apapun dalam kehidupan kita. Ya, curang sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Mungkin nipu orang, bohong sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Toh Tuhan kan Maha Pengampun. Tinggal kita mengakui dosa kita, pasti nanti Tuhan akan mengampuni kita. Kita kan sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, apakah betul perkataan seperti itu dalam keseharian kehidupan kita sebagai pemuda Kristen? Betul, Tuhan adalah sosok yang pengampun. Betul, Ia memberikan keselamatan kepada kita. Tapi keselamatan yang diberikannya bukanlah keselamatan yang murahan, melainkan keselamatan yang mahal. Oleh karena itu, apa yang dikatakan itu sebetulnya adalah komentar yang keliru. Karena dalam komentar itu kita dapat melihat bagaimana sebetulnya anugerah keselamatan dari Tuhan itu direndahkan. Nah, kalau gitu mestinya seperti apa ketika kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan? Nah, Mazmur 24 yang tadi jadi dasar pembacaan kita dan perenungan kita, di sana mengungkapkan tentang kemuliaan Allah di bait-Nya. Dia adalah Allah semesta alam yang gagah perkasa, yang maha kuasa. Ialah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dan pemazmur mengungkapkan bahwa orang yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus adalah orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kesucian. Atau menurut pemazmur, orang yang suci hatinya. Nah, pertanyaannya, apa memang benar di tengah kehidupan kita ada orang-orang yang sungguh suci hatinya? Nah, rekan muda yang dikasih Tuhan, suci hatinya yang dimaksud oleh pemazmur bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan. Tapi orang yang secara terus-menerus dia berupaya, berusaha dengan keras supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dia berupaya supaya kehidupannya selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak terpikat oleh suatu kebahagiaan yang semu yang ada di dunia ini. Nah, oleh karena itu rekan muda yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita melalui Mazmur 24 ini diingatkan bahwa sekalipun kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan, bukan berarti kita bisa hidup sembarangan. Justru kita mesti membawa kehidupan kita dan berupaya keras supaya hidup kita bisa terus seturut dengan kehendak Tuhan, menjaga kesucian hati kita sehingga kita dapat hidup kudus bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami, seringkali kami merendahkan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Keselamatan yang telah Tuhan berikan itu seringkali kami anggap sebagai sebuah keselamatan yang murahan, yang membuat kami dapat melakukan apapun. Tapi Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan kami bahwa justru ketika kami menerima anugerah keselamatan itu, maka kami harus menjadi orang yang suci hatinya, orang yang selalu berupaya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, sehingga di tengah segala godaan dunia, kami dapat menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sampai jumpa di Youth for Christ edisi berikutnya. Tuhan memberkati saudara, dan jangan lupa like and subscribe.